Kalau dosa-dosa itu kita laksanakan secara terang-terangan, mari juga kita istighfarkan secara terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu kita laksanakan secara tersembunyi-sembunyi, kita pun juga istighfarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Setiap kita ingin dirahmati, diridhoi, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dirahmati, diridhoi, dan diampuni oleh Allah. Namun terkadang di dalam kehidupan kita tidak bersegera mungkin melakukan perbuatan amal ibadah, amal soleh yang bisa mendatangkan rahmat, ridho, dan ampunan Allah datang kepada kita. Sebaliknya, tidak ada satu orang pun yang kehidupannya ingin dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan Allah Subhanahu wa taala yang membenci kita, dimarahi oleh saudara kita saja, atasan, keluarga kita saja, tetangga, membuat hati dan perasaan kita tidak tenang. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala yang membenci dan memurkai kita. Tentulah kesesatan yang nyata akan kita dapatkan di dunia ini, lebih-lebih di hari kemudian. Na'udzubillah min dzalik. Agar kehidupan kita di dunia ini tidak terombang-ambing oleh zaman yang kita kenal dengan zaman now saat ini, maka pada kesempatan ini sekurang-kurangnya ada 3 prinsip amal soleh yang bisa kita terapkan agar kita senantiasa mendapatkan rahmat, ridho, dan ampunan Allah di dalam kehidupan kita, yang saya sebut dengan sebutan 3 is. Is yang pertama yaitu is istiqomah. Hendaklah di dalam kehidupan kita senantiasa memperkokoh keimanan kita dan senantiasa konsisten di dalam melaksanakan keimanan itu dalam bentuk ibadah amal soleh. Saking pentingnya istiqomah ini, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu suatu ketika meminta wasiat, meminta perkataan yang kalau dalam bahasa sehari-harinya meminta tagline di hadapan Rasulullah SAW agar tidak perlu lagi meminta perkataan di dalam Islam selain Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Kul amantu billahi summastaqim. Katakan bahwa engkau beriman kepada Allah dan beristiqomalah di jalannya. Orang yang istiqomah itu adalah meskipun diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup, hidupnya, sujudnya tak kunjung redup. Memiliki fasilitas harta, kemewahan harta benda dan kekayaan, tidak tergoyah untuk melakukan foya-foya dan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kantong tebal atau kantong tipis, tetap memperhatikan halal haram di dalam mencari rezeki, dipuji, dibenci, dikritik, sujudnya pun pantang berhenti. Orang-orang yang seperti inilah yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan kemudian beristiqomah di dalamnya, maka di dalam kehidupannya malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, bergembiralah dengan kenikmatan surga sebagaimana yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Para pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian is yang kedua adalah is istikharah. Hendaklah kita senantiasa mengembalikan persoalan yang kita hadapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berhati-hati di dalam memutuskan suatu persoalan. Mari di dalam kehidupan ini kita memasyarakatkan istikharah. Rasulullah SAW sangat menganjurkan pola hidup istikharah. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma khaba man istahara
wala nadima man istasyara wala ala man iktasada. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang beristihara, tidak akan kecewa orang-orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang-orang yang berperilaku hikmat. Hidup di dunia ini tentu begitu banyak kebebasan yang kita miliki, tetapi di balik kebebasan itu tentu semua itu diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril faqala, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mait, wa uhbib ma syi'ta fa innaka mafari, wa a'mal ma syi'ta fa innaka majasyubi." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, akan tetapi jangan lupa satu saat engkau pasti mendapatkan yang namanya kematian. Cintailah apa yang engkau inginkan, tapi suatu saat pasti engkau akan berpisah dengannya. Dan lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, tapi suatu saat pasti engkau dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang engkau telah lakukan. Ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan ini kita harus senantiasa mengembalikan persoalan yang kita hadapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati di dalam memutuskan persoalan. Bukankah kita senantiasa membaca doa Qul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Membaca suratul Fatihah mengatakan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama hayati doa iftitah yang senantiasa kita baca. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga adalah istighfar. Mari kita perbanyak istighfar di dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya istighfar itu akan menjadi pengobat di dalam segala sesuatu yang kita laksanakan, baik itu dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Kalau dosa-dosa itu kita laksanakan secara terang-terangan, mari juga kita istighfarkan secara terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu kita laksanakan secara tersembunyi-sembunyi, kita pun juga istighfarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi. Karena sesungguhnya panggilan terakhir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbaiki kualitas kehidupan kita dengan memperbanyak istighfar, dengan istighfar yang sesungguhnya, yang semurni-murninya. Karena sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kesuciannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa menjaga kesuciannya. Hidup di era kondisi yang serba modern saat ini, ketiga prinsip amal ibadah, amal soleh ini begitu penting untuk kita terapkan, yaitu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa berhati-hati di dalam memutuskan suatu persoalan, dan yang paling penting, kita jangan pernah merasa hebat dengan senantiasa tetap beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kehidupan kita semakin berberkah, mendapatkan ridho, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia mua riku minasa makuraga ri akata fali susimange rigau na ada sitina aja siame siraga-raga turi lalu nalino makoto famati ri sori mundna fungala taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.